Saya ulang, yang pertama dan utama, marilah Bapak dan Ibu kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat umur yang dipanjangkan, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita semuanya bisa bersama-sama melaksanakan upacara pembukaan visitasi akreditasi tahun 2021 MTS Muhammadiyah Purwokerto dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi proses visitasi madrasah kami. Bapak Ibu sehat semuanya nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Bunda Katin? Sehat Bunda? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya yang pertama kami sampaikan ucapan terima kasih. Ucapan selamat datang kepada Bunda Katit dan Bapak Margianto atas nama tim asesor visitasi akreditasi madrasah kami. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nggih, sugeng berjumpa nggih Bu Katit. Nggih Bu. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih semuanya kepada Ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Daerah Banyumas yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Supriyadi atas nama Sekretaris Majelis Dikdasmen. Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bunda pengawas, yaitu Bunda Nurul Hidayah SAG, pengawas kami yang sangat setia, Bunda, mendampingi kami dengan telaten, dengan penuh kesabaran. Sehingga alhamdulillah pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya juga kami sampaikan kepada para tamu undangan, kemudian rekan-rekan guru yang sudah sangat setia mengumpulkan data-data administrasi yang disesuaikan dengan standar masing-masing. Atas kerja kerasnya kami sampaikan terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan mudah-mudahan akreditasi yang dilaksanakan pada hari ini berjalan lancar. Bapak, Ibu, tim asesor yang terhormat dan Bapak, Ibu, tamu undangan, teman-teman guru yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan profil madrasah atau MTS Muhammadiyah Purwokerto secara singkat. Secara singkat, madrasah adalah sebagai berikut. MTS Muhammadiyah Purwokerto yang terletak di pusat kota Kabupaten Hilang lagi suaranya. Iya, mic yang di ruang 1 diaktifkan dulu. Mute itu. Mohon maaf Bunda, Pak, Bapak ada sedikit gangguan. Saya ulangi lagi, pada awal berdirinya yaitu tanggal 1 Januari 1968, namanya adalah Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Muhammadiyah Purwokerto, yang lama pendidikannya 6 tahun. Kemudian pada tahun 1978, beralih nama menjadi MTS dan MA Muhammadiyah dengan lama pendidikan masing-masing 3 tahun. Sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah,
MTS Muhammadiyah Purwokerto telah berbadan hukum dan berdiri di atas tanah hak milik Perserikatan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas seluas kurang lebih 1.395 meter persegi dan alhamdulillah tanah juga sudah bersertifikat tanah. Kemudian dalam pengembangan sarana dan prasarana terutama di bidang sarana gedung, MTS Muhammadiyah Purwokerto mendapat bantuan dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu pada tahun 2008 kami mendapat bantuan dari kantor Kementerian Agama. Kemudian pada tahun 2010 kami mendapat bantuan dari Provinsi Jawa Tengah dan kantor Kementerian Agama. Kemudian pada tahun 2012 kami mendapat bantuan dari kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan pada tahun 2013 dari Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 2016 mendapat dari kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan insya Allah pada tahun 2021 ini kami mendapat bantuan dari Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di bidang prasarana tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kami selalu mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, antara lain yaitu dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan pihak-pihak lain seperti dengan pemerintah setempat, dengan dinas pendidikan, dengan dinas kesehatan, dengan aparat kepolisian, dengan PNN, para ulama, tokoh masyarakat, organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya MTS Muhammadiyah Purwokerto sampai dengan saat ini alhamdulillah telah 6 kali diakreditasi, yaitu pada tahun 1995, tahun 1999, tahun 2005, tahun 2011, tahun 2016, dan saat ini tahun 2021. Kemudian selanjutnya adalah tentang profil madrasah. Data umumnya kami telah memiliki NSN, telah memiliki NPSN, kemudian berstatus swasta, kemudian waktu belajarnya baik sebelum pandemi maupun selama pandemi kami selalu melaksanakan pagi hari. Ketika sebelum pandemi kami melaksanakan tatap muka dan selama pandemi kami melaksanakan secara daring. Kami juga telah memiliki NPWP. Adapun lokasi alamat sekolah kami, mohon maaf, lokasi sekolah kami adalah di Jalan Ofis Istiman Gang 3 nomor 20 Purwokerto. Dengan nomor telepon 0281657475. Kami juga telah memiliki alamat website dan juga alamat email. Mohon maaf, ada pada profil. Kemudian yang selanjutnya adalah dokumen perizinan dan sertifikat ISO. Sekolah kami telah memiliki nomor SK pendirian dengan nomor K/25/10.D/68. Sedangkan tanggal SK pendiriannya yaitu 01/01/1968. Kami juga telah memiliki SK izin operasional yaitu dengan nomor LK/3EC/158/PCM/15/78. Sedangkan tanggal SK izin operasional 8 Juni 1978. Nomor badan hukum lembaga kami yaitu AHU.88.AH.01.07 tahun 2010.
Sedangkan nomor sertifikat tanah adalah 11.27.06.1.01.797. Kemudian akreditasi madrasah kami yang terakhir. Status akreditasi madrasah kami adalah A. Dengan nomor SK akreditasi terakhir DP.013236. Tanggal berakhir 29 Oktober 2016. Nilai akreditasi terakhir 92,00. Selanjutnya data kepala madrasah. Diri saya sendiri, yaitu nama Dr. Andara Siwan, jenis kelamin wanita, status kepegawaian saya adalah non-PNS, pendidikan terakhir sarjana S1 jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, status sertifikasi kami sudah tersertifikasi nomor HP 081 548 801 387. Kemudian yang selanjutnya keadaan siswa 3 tahun belakang dan jumlah rombel. Pada tahun 2019-2020 memiliki jumlah siswa seluruhnya 162. Kami bagi menjadi 8 rombel. Kemudian tahun 2020-2021 mulai di masa pandemi mengalami penurunan menjadi 154. Kami masih tetap membagi menjadi 8 rombel. Kemudian di tahun sekarang masih masa pandemi 2021-2022, jumlah seluruh siswa kami 148. Kami membagi menjadi 7 rombel. Kemudian selanjutnya adalah jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. Kami memiliki guru sejumlah 15 orang yang terdiri atas yang status PNS hanya 1 orang. Kemudian non-PNS berjumlah 14, terdiri atas yang sudah sertifikasi 7 orang yang non-PNS, dan yang belum sertifikasi 7 orang. Sedangkan untuk tenaga kependidikan ada 5 orang, terdiri atas adalah 1 bendahara, kemudian 3 staf, dan 1 penjaga dan pesuruh. Selanjutnya visi dan misi. Visi madrasah kami yaitu takwa, cerdas, unggul, terampil, dan berakhlakul karimah. Misi kami, 1, membentuk peserta didik yang bertakwa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dengan dasar-dasar pengetahuan ajaran agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mewujudkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik yang kompetitif untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang keempat, melatih berbicara dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris secara tematik. Dan yang kelima adalah mencetak peserta didik yang terampil, berwirausaha, dan berakhlakul karimah. Kemudian selanjutnya di bidang keuangan dan bantuan. Sumber dana madrasah kami selama ini, 1 adalah dari BOS pusat sejumlah Rp1.100.000 per anak per tahun. Kemudian yang kedua, kami juga mengadakan biaya gotong royong karena kondisi keuangan tidak cukup, maka ada uang gotong royong orang tua siswa yang besarannya tidak sama antara anak dari keluarga mampu dan anak dari keluarga tidak mampu. Karena kebetulan di sini alhamdulillah kami setiap tahun mendapat titipan siswa baru dari beberapa panti asuhan. Antara lain yaitu 1 dari panti asuhan Muhammadiyah Putra dan Putri Kota Purwokerto,
Panti Asuhan Harapan Mulia di Kota Purwokerto, Panti Asuhan Gelora Indah Purwokerto. Kemudian yang berikutnya sumber dana tambahan yaitu dari para donatur. Adapun pengeluaran keuangan selama tahun 2 tahun belakang 2020, 2021, 21, 22 pangapunten ada di profil ini. Yang berikutnya sarana dan prasarana. Satu, tentang kepemilikan tanah, bahwa kami memiliki hak milik Perserikatan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas sejumlah 1.395 meter persegi. Adapun penggunaannya yaitu untuk bangunan 795 meter, untuk lapangan olahraga 144, dan untuk kebun atau taman 456. Kemudian yang berikutnya jumlah dan kondisi bangunan. Bangunan gedung madrasah kami terdiri atas 2 lantai, yaitu lantai pertama terdiri atas untuk ruang kelas, 3 ruang kelas, kemudian kantor kepala, kantor guru, TU, UKS, perpustakaan, gudang, dan ruang bimbingan konseling. Kemudian di lantai 2 terdiri atas untuk ruang belajar dan ruang lab IPA dan untuk ruang lab komputer. Pembangunan di lantai 2 dimulai tahun 2008, yaitu pada waktu itu hanya bisa nambah 1 kelas. Kemudian selebihnya kami mulai tahun 2011 hingga sekarang. Dan alhamdulillah hampir semuanya sudah berlantai 2, kecuali 1 ruangan yang belum. Kemudian yang selanjutnya adalah jumlah masing-masing ruang kelas. Tertera pada profil kami. Selanjutnya adalah sarana prasarana pendukung pembelajaran. Mohon maaf tidak kami bacakan mengingat waktu. Begitu juga tentang sarana prasarana pendukung lainnya tidak kami bacakan. Rincian data ruang kelas juga tidak kami bacakan. Mohon maaf yang setulus-tulusnya mengingat waktu. Selanjutnya tentang prestasi madrasah. Itu pada poin 5. Mulai tahun 2018, alhamdulillah kami memiliki banyak prestasi khususnya dari siswa, yaitu antara lain lomba menghafal doa sholat tingkat Kabupaten Banyumas, Gor Mongrogo Yogyakarta tingkatkan 5 anak, alhamdulillah mendapat juara 1 anak, juara 2 anak, juara 3 2 anak. Kemudian lomba menghafal Al-Quran, alhamdulillah tingkat. Kemudian lomba mata pelajaran matematika tingkat kabupaten mendapat juara 3. Lomba tapak suci tingkat kabupaten mendapat juara 3. Lomba tapak suci di tempat lain mendapat juara 3. Kemudian mengikuti lomba Fesfanal Hizbul Waton. Terdiri atas mendapat juara 1. Kemudian lomba Pildarem juara 2. Lomba nyanyi geguritan juara 3. Lomba LCC Hizbul Waton mendapat juara harapan 1.
Kemudian yang berikutnya yaitu kegiatan pembiasaan di madrasah. Yang kami hormati Bunda dan Bapak tim asesor, kami bacakan tentang kegiatan pembiasaan di madrasah kami, yaitu untuk kegiatan harian. Yang pertama yaitu penyambutan kehadiran siswa oleh guru piket dan guru yang mengajar pada hari tersebut. Selanjutnya pada pukul 7 sampai dengan 8 lebih 10 menit, kami selalu mengadakan sholat duha. Pesertanya adalah semua guru, karyawan, dan seluruh siswa. Kemudian kegiatan berikutnya yaitu belajar membaca Al-Quran yang kami lakukan setelah sholat duha, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kemudian kami juga mengadakan belajar bersama menghafal kosakata bahasa Arab dan bahasa Inggris dengan dipandu oleh masing-masing guru mata pelajarannya. Kami laksanakan pada hari Selasa dan hari Kamis. Kemudian kegiatan yang berikutnya yaitu menghafal dan setoran hafalan Al-Quran bagi siswa yang memilih kelompok tahfidz Al-Quran. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, berpakaian seragam sesuai ketentuan tata tertib madrasah, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, dan menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun kepada semua warga madrasah. Kemudian yang berikutnya kegiatan sholat zuhur berjamaah. Dan mohon maaf selama pandemi COVID karena anak berada di rumah masing-masing sehingga belajar Al-Quran dan hafalan doa-doa di rumah. Dengan sistem memberikan setoran kepada guru pembimbingnya. Kemudian kegiatan pembiasaan yang lain yang kami lakukan yaitu kegiatan yang kami laksanakan per pekan atau per minggu, yaitu pada minggu kedua tiap bulan. Jenis kegiatan kami yaitu kerja bakti dan SKJ. Mengapa ada dua kegiatan? Karena kalau SKJ semua halamannya tidak cukup, sehingga yang separuh mengadakan kerja bakti, yang separuh mengadakan SKJ. Pesertanya semua guru, karyawan, dan seluruh siswa. Kemudian pada minggu ketiga tiap bulan, kami mengadakan kegiatan pengajian dengan mengundang tokoh-tokoh dan para ulama di lingkungan madrasah. Pesertanya semua siswa, guru, dan karyawan. Kemudian pada tiap minggu keempat setiap bulan, kami mengadakan jalan sehat. Pesertanya semua siswa, semua guru, dan semua karyawan. Kemudian pada tiap hari Jumat, setiap pekan, kami mengadakan kegiatan menampilkan hafalan pembacaan Al-Quran oleh kelompok anak-anak tahfidz Al-Quran. Dengan diikuti oleh semua guru, karyawan, siswa, kami tempatkan di halaman madrasah, kemudian sebagai pendengarnya kami guru, karyawan, dan siswa dengan duduk di teras ruang kelas masing-masing. Kemudian pada bulan pertama setiap semester ada sosialisasi bahaya narkoba oleh BNN Kabupaten Banyumas. Bulan pertama setiap semester, pesertanya siswa, guru, dan karyawan. Kemudian juga pada bulan pertama di semester genap, kami kerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan mengadakan sosialisasi kesehatan. Beserta semua guru, siswa, dan karyawan. Kemudian pada bulan keempat semester genap, kami mengadakan sosialisasi rambu-rambu lalu lintas oleh
Polsek Purwokerto Timur setempat, dan yang lain-lain, beserta semua guru, siswa, dan karyawan. Kemudian yang berikutnya yaitu keunggulan madrasah. Keunggulan yang kami rintis selama ini yaitu tahfidz Al-Quran. Dengan jumlah peserta 3 tahun belakang, tahun 2019-2020, 11 anak. Kemudian tahun 2020-2021, 10 anak. Dan tahun 2021-2022, 9 anak. Nah, sistem pelaksanaannya yaitu siswa menghafal dari rumah dan juga di sekolah sesuai dengan jadwal. Selanjutnya siswa setor hafalan pada tiap hari Senin sampai Jumat sesuai dengan jadwal kepada ustadz masing-masing. Kemudian unggulan yang kedua yaitu sholat duha. Alhamdulillah sudah berjalan baik karena tanpa disuruh pun secara langsung anak hadir langsung menuju ke masjid masing-masing. Kemudian unggulan yang ketiga yaitu tapak suci. Jumlah pesertanya tahun 2019-20 162, 2021 154, 21-22 148. Semua siswa wajib mengikuti kegiatan tapak suci sesuai dengan jadwal kelompok masing-masing. Kemudian ketercapaian prestasi untuk kegiatan tahfidz Quran, kami memiliki target minimal hafal 3 juz selama anak belajar di madrasah kami. Prestasi yang dicapai, hafal kurang dari 3 juz, 50 anak, hafal 3 juz, 10 anak, kemudian sholat duha, target siswa membudayakan sholat sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Prestasi yang dicapai, siswa, guru, dan karyawan rajin melaksanakan sholat duha setiap hari selain sholat wajib. Kemudian tapak suci, target kami menjadi juara pada setiap ajang lomba. Prestasi yang dicapai, siswa menjadi juara dalam lomba Olimpiade, yaitu lomba yang dilaksanakan khusus oleh Muhammadiyah. Selanjutnya adalah program kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan intrakurikuler, kurikulum yang kami pakai yaitu kurikulum 2013. Durasi 1 jam tatap muka kurang dari 45 menit atau 40 menit. Kemudian jam belajar mulai pukul 7 sampai dengan pukul 14. Kemudian buku penunjang pembelajaran, kami menggunakan buku teks siswa untuk siswa, buku teks guru untuk guru, buku referensi lainnya. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh madrasah meliputi yaitu HW atau pramuka, kemudian Palang Merah Remaja atau PMR, kemudian latihan dasar kepemimpinan siswa, karya ilmiah remaja atau KIR, kemudian kentongan, matematika, bulu tangkis, olahraga, karate atau pencaksilat, seni tari tradisional, kemudian marawis atau nasyid, dan lain. Kemudian selanjutnya adalah jumlah guru. Ya, jumlah guru kami, daftar nama sudah kami cantumkan dalam profil di sini. Ibu dan Bapak tim asesor yang terhormat, demikian pembacaan singkat profil madrasah kami MTS Muhammadiyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, yang mudah-mudahan bisa menjadi sedikit gambaran untuk Ibu dan Bapak tim asesor. Demikian Ibu.
Terima kasih. Ada kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rasiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang menghormati Bapak Ketua Yayasan atau yang mewakili Ibu Kepala MTS Muhammadiyah Purwokerto yang disampaikan secara langsung di hadir, yang juga saya hormati, saya banggakan. Pada pula rekan-rekan guru, karyawan, komite, atau mungkin hadir tidak dapat saya sebut satu-satu, mohon maaf. Yang juga semoga dimuliakan Allah. Juga teman sejawat saya, yaitu Ibu Gatit Kartika Bulianti MPD selaku asesor 1 pada visitasi di Muhammadiyah Purwokerto ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan, rahmatan, hidayah, inayah serta maunahnya, yang pada hari ini kita diberikan kesehatan, panjang umur, mudah-mudahan senantiasa kita dalam kerahmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Maaf, suara saya terganggu enggak ini? Apa? Ya, Pak. Kurang jelas? Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Masalahnya saya di rumah ini, kalau di kantor enggak bisa kerja malahan. Di rumah apa di kantor? Ya. Yes. Ini ada suara yang tumpuk ini di salah satu laptop, ada yang double suara ini, itu numpuk. Baik. Selanjutnya saya sampaikan salam dan sholawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tengah-tengah kegiatan ini dicatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT dan juga mendapat syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya sampaikan yaitu ucapan selamat pada MTS Muhammadiyah Purwokerto, yang mana pada saat ini masuk sebagai sekolah atau madrasah yang direakreditasi. Karena ini berprestasi, kita diedukasi, maka mudah-mudahan nanti bisa berhasil, bisa meningkat, bisa sukses untuk menjadi sekolah yang unggulan. Amin. Selanjutnya, pada kali ini dilaksanakan secara daring, karena penonton daring atau luring itu untuk sekolah reakreditasi disampaikan atau ditentukan oleh Dan Provinsi. Nah, kami berdua selaku tim asesor mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan Dan Provinsi, karena ini berdasarkan kuota atau batasan jumlah sekolah yang di luring dan di daring. Oleh karena itu, mohon kesabarannya, keikhlasannya, terutama ini pada saat Zoom, banyak kendala-kendala yang mungkin saya sendiri kurang begitu jelas, tertumpuk dengan suara-suara yang kurang jelas. Jadi saya sekedar mencatat. Oleh karena itu, saya mengingatkan dulu, mungkin sudah didahului oleh Bu Gadit kemarin.
Untuk merekam kegiatan ini ya, dari awal sampai akhir, ya, nanti hasilnya dimasukkan ke dalam YouTube, ya, dibuat link saja, tapi durasinya nggak usah terlalu panjang-panjang. Nanti dipilih kira-kira nggak penting ya di cut saja, nanti diambil yang pokok-pokok saja. Ya. Ya. Yang kedua, nanti termasuk tadi maaf, profil yang tidak ditayangkan masukkan saja sehingga nanti saya bisa melihat. Yang semestinya tadi saat dibacakan profil oleh kepala sekolah, oleh madrasah, itu ditunjukkan di share screen itu profilnya, sehingga kami nggak banyak mencatat, bisa screenshot gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masuk video saja nggak apa-apa nanti. Ya, besok kita lihatnya pada saat sudah dikirim linknya. Siapa? Ayo kita melakukannya. Yang kedua, nanti juga ini belum sama sedikit. Juga dibuat foto, ya. Foto kami harus unggah. Ini perlu catat ini kepada sekretaris atau silakan hostnya juga bisa. Itu untuk memfoto, ya, kirim file bentuk PDF atau maaf JPG, file bentuk JPG untuk dikirim ke kami melalui WA juga nggak apa-apa. 5 temu awal saat ini. 5 temu awal sih Pak? Ya. 5 foto temu awal. Iya. 10 kegiatan hari pertama. 10 kegiatan. Sorry. Nanti tidak bisa nyambung. 10 sarpras, foto sarpras yang ada. Kemudian 10 kegiatan siswa. Maksudnya misalnya kegiatan ekstrakurikulernya, kegiatan pembiasaan. Nah, itu nanti diberi keterangan bawahnya, agar kami bisa mengunggahnya. Siapa? Terus yang terakhir 5 temu akhir besok sore atau penutupan. 5 temu akhir, pas penutupan dipanggil? Enggak. Maka itu ini mipel, walaupun bentuknya Zoom, kami dipoto saja langsung, nanti dikirim file dalam bentuk JPG. Baik, saya lanjutkan. Ini karena daring. Bahwa dalam kegiatan visitasi daring ini, kami ditugaskan oleh BAN supaya melaksanakan 4 kegiatan. Yang pertama yaitu telaah dokumen, di mana telaah dokumen sudah kami lihat, ya, semalam tadi sudah saya baca, sudah saya catat, sudah saya resum, ya, dan nanti akan kami cocokkan dengan saat observasi. Ya. Yang kedua yaitu kegiatan observasi. Ya, dalam observasi ini nanti memang kami ada kesulitan, terutama nanti pada melihat sarana prasarana. Oleh karena itu tolong pada YouTube nanti betul-betul yang lengkap, ya, semua sarana prasarana yang sekolah ini. Termasuk tadi saya mendengarkan dari Ibu Kepala itu belum menyebutkan ruang masjid. Nah, ini saya juga perlu melihat seperti apa ruangannya. Siapa? Tambahkan untuk ya. masjid, Ji. Oke, tidak apa-apa. Selanjutnya nanti hari kedua nanti akan dijelaskan oleh Bu Gadit, ya, juga melakukan observasi. Nanti biar lebih jelas nanti yang menyampaikan teknik. Kemudian yang ketiga kegiatan kami yaitu menyebar angket. Angketnya itu ada di kami, nanti kami share kepada sekolah, nanti yang diisi siswa, yang mengisi siswa pakai link, nanti ada linknya, nanti siswa membuka link kemudian mengisi langsung, diberikan pada besok pagi saja. Kemudian yang berikutnya yaitu kami mengadakan wawancara. Nah, inilah kegiatan hari ini, kami akan wawancara, ya, yang kami wawancarai nanti meliputi mulai dari kepala sekolah, kemudian komite,
atau orang tua siswa kalau ada yang bisa mewakili, kemudian guru-guru, kemudian siswa. Nah, siswanya nanti syukur kalau bisa 5 dari saya, 5 ke Gadit, jadi ada 10 siswa yang termasuk yang mengisi angket itu juga lebih pas, nggak apa-apa, biar nggak semuanya anak. Nah, nanti teknis secara detail nanti Bu Gadit yang menyampaikan. Kemudian maaf sekali memang selain itu kami tidak bisa mewawancarai karena ini aturan yang ada di ASP 2020 itu yang kita sampaikan nantinya. Baik. Kemudian yang berikutnya kami juga menyampaikan tentang sistem penilaian. Dalam penilaian agresi ini ada 2 komponen. Yang pertama IPR, indikator pemenuhan relatif, yang mana sudah kami laksanakan pada hari Jumat tanggal 1 hari Kamis itu ya, Kamis tanggal 1 dan 2 itu, kalau salah itu. Rabu dan Kamis 1 dan 2. Lalu kita lihat, kita nilaikan dan sudah kami unggah ke Suspena. Kemudian yang kedua, kami juga akan menilai dari performance, artinya kinerja. Sehingga nanti nilai kinerja itu akan dapat kami lihat berdasarkan wawancara. Nah, walaupun dengan wawancara, kami nanti akan menanyakan bagaimana kinerja sekolah madrasah ini. Tolong nanti mohon disampaikan sejujur-jujurnya, karena kami tidak bisa langsung melihat barang bukti, sehingga tolong sejujurnya, dan manakala nanti kok bisa menunjukkan salah satu bentuk buktinya, nanti ya bisa kita lihat. Utamanya nanti tolong wawancara yang sejujur-jujurnya. Ini yang kita lihat dari wawancara. Gitu. Kemudian nilai akhir yang kita dapatkan nanti, yang kita olah nanti dengan rumusan 15% IPR dan ditambah 85% kinerja, itu nanti akan menjadi nilai akhir akreditasi. Hasil ini semua kami unggah ke Suspena. Jadi asesor tidak akan merekayasa, karena tugas kami adalah memotret saja. Jadi bukan untuk pembinaan. Ya. Maka nanti pada saat wawancara kita tidak ada pembinaan, bukan pembinaan apalagi pembimbingan. Itu bukan kewenangan kami. Tapi akan memotret. Tolong potret yang baik, potret yang jujur, sehingga nanti kalau tidak ada buktinya, lebih baik dikatakan tidak ada. Nanti kalau nggak ada mencari-cari, nanti malah akan justru memperlama kami di dalam wawancara. Ya, sekali lagi tugas kami memotret, hasil potret yang kami dapatkan nanti kami unggah ke BAN melalui Suspena, dan akhirnya akan membuat nilai kita itu apa. Jadi kami asesor sifatnya hanya mengunggah, ya, bukan untuk semata-mata. Kesimpulannya, penilaian ini semua berdasarkan sistem, dan sistem bukan manual. Nah, dan nanti setelah selesai kami melakukan penilaian, tolong nanti diisi kartu kendali, ya, kartu kendali nanti, sehingga kartu kendali itu nanti akan dapat digunakan untuk mendownload dari sertifikat. Yang barangkali dari saya sementara itu dulu yang saya sampaikan, dan nanti monggo saya teruskan untuk Bu Gadit selaku asesor 1 untuk dengan teknis, dan mungkin menambahi apa yang perlu disampaikan. Silakan Ibu.
Terima kasih Pak Margianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu semuanya yang sangat saya hormati, ini karena waktu saya langsung menyambung saja apa yang tadi sudah disampaikan oleh rekan asesor saya, Bapak Margianto. Saya hanya akan menyampaikan tentang teknik pelaksanaan visitasi akreditasi secara daring selama 2 hari ini. Pada prinsipnya, apa yang dilakukan persis seperti apa yang tertera di dalam jadwal, ya. Jadi ya tadi dari pukul 8 kita sudah mengikuti temu awal. Nanti selesai temu awal kita akan breakout room. Di room 1 ada saya dengan Kepala Madrasah dan Wakil Kepala Madrasah. Kemudian di room 2 nanti akan ada Bapak Margianto bersama dengan guru juga tenaga administrasi sekolah untuk menggali data sesuai butir IASP. Nanti setelahnya ada jeda waktu untuk istirahat di waktu duhur pukul 12 selama 1 jam, kemudian kita lanjutkan lagi untuk penggalian data, tetapi akan berganti. Saya akan mewawancara guru dan tenaga administrasi sekolah di room 1 dan Pak Margi nanti akan wawancara dengan Kepala Madrasah beserta Wakil Kepala Madrasah di room 2. Acara ini nanti kita lanjutkan sampai tiba waktu asar, jeda sejenak untuk melaksanakan ibadah sholat, kemudian kita lanjut lagi sampai selesai 35 butir IASP kami gali semuanya. Bapak dan Ibu, mohon maaf nanti minta tolong apa yang kami tanyakan ini hanya cross check saja dari telaah dokumen yang sudah kami lakukan. Jadi dijawab saja apa adanya dengan jujur, tidak perlu mencari-cari jawaban sehingga nanti semuanya bisa objektif. Gitu ya Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu tidak terlalu tegang, tidak perlu tegang, rileks saja karena ini bukan semacam ujian, jadi kita hanya benar-benar hanya menggali data. Jadi tidak ada jawaban benar atau jawaban salah, ya. Sehingga Bapak Ibu rileks saja, jawab saja pertanyaan kami dengan sejujur-jujurnya. Kemudian besok di hari kedua kita akan kembali bertemu di pukul 8 untuk melaksanakan observasi kelas. Di observasi kelas nanti terbagi dalam breakout room. Di room 1 saya dengan 1 kelas dan 2 orang guru, begitu juga Pak Margianto nanti di room 2 1 kelas dengan 2 orang guru. Secara bergantian akan praktek mengajar selama 40 menit saja untuk 1 orang guru. Dan minta tolong nanti bisa dikirimkan softfile RPP yang akan digunakan guru mengajar besok. RPP yang akan digunakan oleh guru yang akan mengajar besok. Ya, tolong dikirim softfile-nya supaya bisa kami pelajari apa yang akan diajarkan oleh guru dan bagaimana teknik mengajarnya. Setelahnya nanti akan dilanjutkan dengan wawancara siswa di masing-masing kelas beserta gurunya, kemudian nanti dilanjutkan setelah jam istirahat akan ada wawancara juga dengan komite madrasah dan wakil dari orang tua. Itu seperti itu. Dan setelah semuanya selesai, Bapak dan Ibu, kita nanti akan mengikuti kegiatan temu akhir. Mudah-mudahan di pukul 14 paling sore ya, sudah bisa dilaksanakan temu akhir. Nanti kita akan ada di main room, semuanya bersama-sama seperti ini. Kemudian nanti setelah kegiatan wawancara hari ini selesai, kita tidak tutup dulu, tapi mungkin kita kembali ke main room sejenak untuk sedikit evaluasi kegiatan hari ini, supaya nanti jika terjadi kendala bisa segera diatasi, sehingga besok kegiatan pada hari kedua semuanya insya Allah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Begitu nggih Bapak dan Ibu? Bu. Ya.
Semoga hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar, kita diberikan kemudahan, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan penggalian data sampai kira-kira pukul 14. Begitu yang bisa saya sampaikan, saya kembali ke Pak Margi, barangkali masih ada yang ditambahkan Pak Margi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya tolong diaktifkan dulu. Ya. Oke, maaf Bunda. Oke. Sudah siap? Halo, insya Allah Halo, siap sudah Bunda. Sudah siap. Tidak terdengar suaranya. Ya? Oke. Boleh didampingi oleh wakil kamatnya, nggih? Enggak usah. Enggak apa-apa biar tahu maksudnya Bu Lala. Nah, jadi suaranya bisa. Ya. Siap ya, Ibu. Cepat, oh siap lah. Ya. Tidak usah terlalu tegang, Ibu. Rileks saja, tinggal dijawab pertanyaan saya ya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, banget sih karena aku. Di sini sudah enggak unmute, Pak. Bisa ada suaranya tapi ini dia yang Ibu tolong bisa fokus. dari materi. Iya. Anda diajarkan untuk melakukan identifikasi, kemudian menganalisis dan memecahkan masalah. Jadi pada saat berdiskusi seperti itu, dengan cara bagaimana? Jadi dengan umpan balik siswa seperti itu. Ya. Kemudian apa hasil karya siswa dari keterampilannya berpikir kritis tadi, Bu? Itu misalnya peta konsep, nanti anak suruh membuat peta konsep, dikumpulkan seperti itu contohnya. Ada yang lain? Kemudian merangkum materi. Merangkum materi? Atau clipping juga yang dari internet. Kemudian membuat tentang misalnya untuk IPA seperti itu. Misalnya anak disuruh merangkum tapi browsing internet tentang penyakit-penyakit seperti itu. Oke, hanya itu? Ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke butir 8. Kalau tadi tentang berpikir kritis, sekarang tentang kreativitas dan inovasi. Bagaimana siswa dibiasakan untuk bisa memiliki keterampilan yang menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Menghasilkan sebuah produk. Seperti misalnya keterampilan membuat taplak. Apa Bu? Membuat taplak meja. Oh, taplak meja. Membuat taplak meja, membatik, sabun, dan membuat barang-barang dari barang bekas. limbah seperti itu. Membuat barang dari bahan bekas. Dari bahan bekas. Ya. Kalau dalam pembelajaran bagaimana? Kalau dalam pembelajaran, apakah siswa mampu menemukan gagasan, konsep, terus menampilkan atau menunjukkan ide-ide kreatifnya di dalam pembelajaran? Ya, ketika kemudian saat mempresentasikan hasilnya itu kan suatu pendapatnya gitu. Ya, berarti dengan diskusi dan presentasi, gitu ya? Ya, oke, baik. Sekarang kita lanjut ke butir ke-9. Di madrasah Ibu ini tadi kan banyak sekali ekstrakurikuler ya. Apakah siswa di madrasah Ibu sering diikutkan dalam kegiatan lomba-lomba, Bu?
Tuh, ini sinyal lagi. Halo? Tunggu. Betul, Bu. Dalam setiap kegiatan lomba yang kita tahu Iya. atau kita diundang begitu. Selalu, Bu, selalu mengikuti. Oke. Pak, seringnya kami berusaha untuk mengikuti. Apa saja, Bu, yang sudah pernah diikuti? Yang sudah pernah diikuti antara lain yaitu 1 lomba tapak suci. Ya. Lomba tapak suci, dimanapun ada event kegiatan lomba, kami berusaha untuk mengikutkan anak untuk di ajang lomba tersebut. Baik, selain tapak suci apa lagi? Selain tapak suci yaitu yang pernah yaitu kegiatan kentongan. Kentongan. Seni kentongan. Jadi kami berusaha kalau ada event lomba menyangkut kentongan, kami berusaha untuk mengirimkan. Ya. Karena ketika ada pihak luar yang sedang berkegiatan, tim kita mendapat undangan untuk tampil gitu. Ya. Kemudian contoh lain lagi yaitu lomba hadroh, Bunda. Lomba hadroh. Jadi kami juga berusaha, lomba hadroh, mengikutkan peserta ketika ada lomba, minimal kita itu tahu, apalagi diundang, Bunda. Ya, kalau lomba-lomba dalam bidang keagamaan apa, Bu? Misalkan kerohanian keagamaan? Dalam bidang keagamaan antara lain yaitu lomba menghafal doa sholat beserta terjemah. Menghafal doa sholat dan terjemah. Beserta terjemah. Kemudian lomba qiraah, lomba tartil, kemudian lomba menghafal Al-Quran. Ada lomba HW apa tidak, Ibu, yang dilombakan? Ada. Ya, ada. Ya, itu. Ya. Ya, kemudian dari kegiatan lomba itu tadi, prestasi tertinggi yang diraih oleh madrasah, misal juara apa di tingkat nasional, pernah Ibu? Untuk juara nasional itu kami mengikutkan untuk lomba tapak sucinya, Bunda. Tingkat nasional? Kalau HW itu tingkat kabupaten. Oke, yang tingkat nasional tadi pernah jadi juara belum, Ibu? Pernah, Bunda. Juara berapa? Juara 1, juara 2, dan juara 3. Juara 1, 2, 3 lomba tapak suci tingkat nasional. Nasional, Ini pesertanya dari seluruh madrasah se-Indonesia? Tidak hanya madrasah, tetapi sekolah-sekolah Muhammadiyah seperti itu. Sekolah-sekolah Muhammadiyah. Termasuk SMP? Termasuk SMP. Penyelenggaranya siapa, Ibu? Ya, baik Ibu. Sekarang kita lanjutkan ke butir kedua ya. Di butir kedua, pertanyaannya tentang perilaku religius siswa. Apakah di madrasah anak dibiasakan untuk berdoa, kemudian mengucap salam, memiliki kepedulian sosial dan kepedulian terhadap lingkungan? Iya Bunda. Jadi kami selalu mewajibkan ketika pelajaran akan dimulai dan sesudahnya itu siswa harus berdoa terlebih dahulu. Kemudian ketika ketemu dengan teman di mana saja itu harus mengucapkan salam. Terutama ketika anak itu datang ke sekolah karena kami juga ada pembiasaan penjemputan kehadiran siswa sehingga begitu ketemu dengan kami yang menyebut anak itu mengucapkan salam. Oke. Kemudian untuk kepedulian sosial bagaimana caranya di madrasah diterapkan, Bu? Biasanya ketika ada orang tua dari salah seorang teman itu ke dunia,
anak-anak itu berinisiatif mengumpulkan dana, menggalang dana seperti itu. Ya. Terus untuk kepedulian lingkungan? Halo? Tuh sinyalnya nih susah. Jadi kemudian untuk yang kepedulian terhadap lingkungan bagaimana? Bersama itu berusaha beradaptasi dengan lingkungan. Contoh misalnya kepedulian lingkungan, Ibu, bukan adaptasi. Sinyalnya. Halo? Lingkungan madrasah kami ada yang berusaha untuk mengadakan kunjungan. Kemudian pada saat zakat fitrah atau Idul Adha kita membagikan ke lingkungan terdekat gitu yang dengan sekolah gitu. Ya, baik. Kemudian berapa besar partisipasi siswa terhadap kegiatan ibadah di sekolah? Kami katakan bisa 99%, Bunda. 99% siswa yang dilaksanakan oleh sekolah. Karena ketika contohnya untuk sholat berjamaah itu ketika ada misalnya ada yang tidak kelihatan, wali kelasnya itu akan mengecek seperti itu. Jadi, ada daftar hadirnya? Ada, Bunda. Daftar hadir. Daftar hadir kegiatan. Ya, baik. Siswa di madrasah Ibu semuanya beragama Islam ya? Iya, Bunda. Iya, alhamdulillah Islam semua. Semua beragama Islam, jadi insya Allah punya sikap toleransi yang sangat baik kepada sesamanya. Oke, insya Allah, ya Bunda. Setidaknya setahu saya madrasah Ibu kan ada di tengah kota, di lingkungan yang cukup padat ya. Di lingkungan yang cukup padat, apakah toleransi dengan lingkungan sekitarnya juga bagus? Alhamdulillah Bunda, ya dengan lingkungan juga sangat peduli anak-anak. Iya. Ya. Baik Ibu. Kita lanjut dengan butir yang ketiga. Saya ingin tahu bagaimana sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran. Apakah semua siswa itu bersemangat dan antusias untuk mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru di sekolah, di madrasah? Iya. Ibu, untuk siswa itu sebagian besar tepat waktu, tetapi ada yang tidak, misalnya kita sakit atau ketika ini daring seperti itu, Ibu, pada saat daring, karena ada siswa yang rumahnya jauh di agak pegunungan seperti itu, terkendala dengan sinyal. Tidak hari itu mengirimkan, tetapi sampai 1 harinya dulu seperti itu. Tapi tetap mengirimkan pada akhirnya. Iya, alhamdulillah tetap mengirimkan, Bu. Walaupun terlambat. Oh, oke. Kemudian, apakah semua siswa juga bertanggung jawab menyelesaikan tugas dari guru tanpa disuruh? Alhamdulillah, kembali lagi sebagian besar anak-anak itu rata-rata bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan oleh guru. Ya, sebagai bukti mereka itu selalu mengumpulkan, walaupun kadang itu ada yang terlambat karena posisi sinyal yang kurang baik. Iya. Apakah ada portofolio tugas-tugas siswa, Bu? Ada, Bu. Ada portofolio. Ya.
Nanti bisa ditunjukkan ya Bu ya portofolionya ya, kalau memang ada ya Bu ya. Nanti bisa ditunjukkan ke saya. Iya, baik Ibu. Ini pertanyaan kami yang keempat. Pertanyaan keempat adalah tentang perundungan. Ibu perso perundungan ya Bu ya? Tahu Bu. Ya. Apa tindakan sekolah untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya perundungan atau pembulian? Pencegahan kami dari pihak sekolah apabila terjadi perundungan, yaitu yang pertama itu kami mencari kebenaran, karena biasanya itu adalah berdasarkan ada laporan, baik dari dalam sekolah itu maupun dari luar. Kami mengadakan cross check kebenaran itu, kemudian selanjutnya mungkin caranya itu misalnya kan di sini ada pembinaan wali kelas, kemudian ada PK. Dari pembinaan wali kelas itu dijelaskan bagaimana apa itu perundingan atau bully atau apa kepada siswa, penjelasannya seperti itu pada saat pelajaran PK ataupun wali kelas seperti itu. Jadi pencegahannya dengan penjelasan saat pembelajaran PK. Bukan hanya itu Bunda, jadi dari kami pun dari pihak madrasah bekerja sama dengan BK itu juga mengadakan pembinaan terhadap anak tersebut Bun. Oh iya, adakah aturan khusus atau semacam apa ya, pamflet atau apa untuk pencegahan perundungan di madrasah Ibu? Aturan, tata tertib atau apa tentang pencegahan perundungan? Ada Bunda, ya. Jadi peraturan ketika misalnya anak mengalami kekerasan ringan atau berat, kami membuat peraturan Bunda. Ya. Jadi ada kode etik. Jadi aturannya melalui kode etik ya, kode etik siswa Bu? Kode etik madrasah. Oh, kode etik madrasah. Oke. Ya. Perundungan apa yang pernah terjadi di madrasah Ibu? Ada pengaturan terus memanggil anak, memanggil temannya itu dengan sebutan orang tuanya, Bunda. Oh, jadi verbal ya sifatnya ya. Misalnya ayahnya namanya Yanto, nanti dia namanya Bambang, kemudian dipanggil oleh temannya Yanto. Oh, begitu. Ya, itu yang sifat verbal. Kalau yang fisik ada Bu? Yang bersifat fisik? Paling itu kulitnya hitam seperti itu. Enggak, maksud saya berantem atau bertengkar begitu. Alhamdulillah selama ini belum pernah ada Bunda. Hanya paling diadakan antar teman. Oh, berarti paling verbal ya? Ya. Sampai berkelahi itu tidak. Ya, kalau perundungan lewat medsos misalkan WA atau apa ke temannya tetapi kalimatnya kurang sopan begitu barangkali adakah? Perundungan lewat medsos. Ada? Ya. Palingnya sama seperti itu Bu, sama pada saat mungkin hanya mengecek saja seperti itu ya. Tapi ada ya lewat medsos, WA group selama atau ini kami belum pernah mendapat laporan Bunda. Oh, untuk yang medsos sendiri, iya. Iya. Oke. Ya, yang sering itu adalah secara langsung wadan-wadanan begitu antara lain. Oh iya. Terima kasih Ibu. Kita lanjutkan ke butir nomor 5. Butir nomor 5 ini adalah tentang keterampilan siswa untuk berkomunikasi secara efektif
baik itu dengan teknik lesan maupun teknik tertulis. Nah, pertanyaan saya, apakah siswa dibiasakan untuk bertanya jawab, mengemukakan pendapat, dan melakukan presentasi, ataupun memanfaatkan TIK di dalam pembelajaran? Iya, Bu. Misalkan apa? Misalnya apa, Ibu? Ya. Misalnya ketika kalau misalnya di WA itu ketika guru mengeser tugas itu siswa sulit, siswa akan bertanya. Kemudian pada saat Google Meet, pada saat guru menjelaskan materi ketika tidak jelas, siswa bertanya langsung seperti itu. Seperti itu. Dibiasakan juga untuk presentasi di kelas? Iya, Bu. Ya, presentasi. Contohnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia, anak itu diberi tugas misalnya supaya mengamati harga-harga atau berkomunikasi dengan pedagang lingkungan. Kemudian setelahnya itu anak supaya presentasi. Oh, begitu. Baik. Anak juga memanfaatkan TIK, Ibu, di dalam pembelajaran? Iya. Contohnya apa? Ya, karena kami dalam pembahasan membuat clipping boleh dengan browsing internet seperti itu. Kemudian nanti mengumpulkannya di print out seperti itu. Ya. Baik. Sekarang kalau yang bentuknya secara tertulis, ya kalau tadi lesan, sekarang yang bentuknya secara tertulis, ini kebetulan Ibu Rasiwan kalau tidak salah bahasa Indonesia ya Bu ya? Ya. Apakah anak di madrasah Ibu bisa membuat kalimat, paragraf, atau karya tulis dengan baik Ibu? Alhamdulillah bisa Bu. Contoh hasil karyanya apa Bu? Contoh hasil karyanya yaitu terutama ketika misalnya anak baru menjalani liburan, apakah liburan akhir semester atau akhir tahun, kami itu minta anak supaya membuat cerita pengalaman sendiri selama dia itu menjalani liburan. Kemudian karangan begitu? Bentuknya karangan, Bunda, tapi karangan berdasarkan pengalaman. Oh, karangan berdasarkan pengalaman. Oke. Apalagi Bu yang lain? Termasuk yang berikutnya ketika misalnya ada program karya wisata, kemudian setelahnya anak disuruh membuat laporan dalam bentuk karya tulis ringan. Oke. Kemudian misal seperti puisi, cerpen, atau yang lainnya ada Ibu? Ada Bunda, termasuk pidato-pidato juga alhamdulillah kami mendokumen. Pernahkah hasil karya siswa itu dimuat di media elektronik atau media cetak? Kami itu semuanya semangat, jadi semuanya punya giliran untuk karyanya ditampilkan di mading. Begitu Bunda. Oh, adanya mading ya? Iya. Lewat madingnya ini mading madrasah atau ada di setiap kelas juga? Madingnya ada mading madrasah juga mading di setiap kelas ada Bunda. Ada papan pajang di kelas? Iya, ada Bu. Ya. Kalau lewat media elektronik, pernahkah lewat website? Katanya tadi sekolah punya website, begitu? Pernah contoh-contohnya dimuat di situ? Belum? Pada waktu itu sekolah kami belum memiliki website, sehingga kami tidak. Oh, begitu. Iya. Mungkin pernah dimuat di majalah koran, Bu, karya tulis siswa?
sinyalnya sangat terganggu ini. Mbak Ina. Iya. Saya ulangi ini, mohon maaf sinyalnya agak terganggu Ibu. Kadang saya tidak mendengar suara Ibu, kadang gambarnya juga mati. Pernahkah karya tulis siswa dimuat di media cetak? Belum pernah, Bunda. Belum pernah. Baik, kita lanjut ke butir 6. Butir 6 ini adalah tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pertanyaan saya, apakah saat pembelajaran siswa terbiasa berdiskusi dan mengerjakan tugas serta presentasi secara kelompok? Iya, Bu. Iya, pernah. Pernah atau selalu seperti itu? Sering Bu, sering diadakan kerjasama untuk diskusi, kemudian hasilnya dipresentasikan. Presentasi. Yang membentuk kelompoknya guru atau siswa sendiri? Guru. Yang membuat. Guru. Oh, baik. Ya. Kemudian, apakah sumber daya belajar atau sumber belajar di madrasah Ibu tercukupi? Alhamdulillah, untuk buku tercukupi, kemudian untuk komputer juga terpenuhi, ada, kemudian ada wifi juga di sekolah seperti itu. Ya. Jadi anak biasa berbagi menggunakan media atau sumber belajar di madrasah? Iya, Bu. Baik. Yang kedua pertanyaannya tentang kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di madrasah Ibu saya lihat kan cukup banyak ya Bu ya? Iya, Bu. Ya. Apakah semua siswa ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler itu? Semua siswa ikut dalam bentuk yang berbeda-beda, Bu. Begitu. Karena ada yang sifatnya wajib? Ada, Bu. Apa misalkan? Yaitu HW, Hizbul Waton, dan Tapak Suci. Itu wajib diikuti oleh semua siswa. HW dan Tapak Suci. Tapak Suci. Iya. Lainnya pilihan ya? Lainnya pilihan. Lainnya pilihan. Ya, boleh. Kemudian Ibu, di madrasah Ibu ada organisasi siswa ya? OSIM kalau di madrasah ya? Iya. Apa program OSIM-nya Bu untuk tahun ini? Atau yang sudah dilakukan contohnya? Untuk IPN kemarin sudah mengadakan portasi. Apa? Portasi, Forum Ta'aruf Siswa. Forum Ta'aruf Siswa. Yang pertama itu kegiatan PLN, Bunda, yaitu pengenalan lingkungan madrasah yang dulu itu namanya MOS. Yang pertama itu. Oh ya. Untuk tahun ini itu selama 3 hari, kemudian dilanjut dengan kegiatan portasi, Forum Ta'aruf Siswa, itu kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah. Oh, jumlahnya itu juga semakin menurun ya Bu ya, dari 3 tahun terakhir tadi ya. Apakah itu karena pengaruh persepsi masyarakat melihat ini madrasah Muhammadiyah kok naik turun nilainya begitu? Atau bagaimana Bu kira-kira? Menurut kami berdasarkan pengamatan sehari-hari, naik turunnya murid selama 3 tahun ke sini ini menurut kami itu bukan karena persepsi orang tua yang karena nilainya naik turun, Bunda. Tapi menurut kami karena kondisi dalam situasi PPDB yang tahun ini kan pandemi barangkali, Bunda. Kemudian berdasarkan zona gitu. Satu. Dan sekolah kami itu zonanya memang zona utama yang di mana di situ banyak sekali sekolah SMP, unggulan negeri dan sekolah unggulan. Ya. Seperti itu. Mungkin sehingga mengapa banyak dari siswa kita berada alamatnya itu jauh dari sekolah yang mereka itu kebetulan untuk masuk ke zona itu agak susah. Jadi kita fokusnya ke luar zona. Karena kita memang benar-benar di tengah kota, di situ dikelilingi
banyak sekolah unggulan itu. Jadi masyarakat itu masih lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya yang terdekat. Iya, baik. Ibu, dengan naik turunnya nilai ujian maupun nilai rapot, apakah pernah ada komplain dari orang tua siswa? Tidak. Alhamdulillah, selama ini tidak ada komplain, Bunda. Iya. Jadi artinya persepsi masyarakat tetap baik ya? Tetap baik dan boleh saya katakan justru malah semakin ke sini kepercayaan masyarakat itu semakin kuat, Bunda. Indikatornya apa? Indikatornya bahwa mereka murid-murid saya rata-rata kan terus terang saja ya mereka daftar di sekolah saya ketika mereka itu sudah tidak diterima di negeri begitu. Terus terang saja. Nah, ketika saya tanya mereka daftar langsung katanya langsung MTS itu milihnya ke MTS Muhammadiyah, Bunda. Tidak milih ke sekolah-sekolah yang lain, tapi langsung ke MTS Muhammadiyah. Contohnya saja ini kan kami kerjasama juga dengan MTS Negeri Purwokerto, Bunda. Nah itu pada saat penjaringan, ketika mereka tidak diterima di sana itu langsung ke MTS Muhammadiyah. Oh begitu. Termasuk misalnya ada siswa-siswa yang pindahan begitu, itu mereka itu merayu-rayu itu agar bisa diterima di MTS Muhammadiyah. Saya tanya alasannya apa? Padahal saya kan memberikan jalan, misalnya di sini aja begitu. Alasannya itu karena di sini itu sekaligus ngaji, ada sholat duhanya, ada tahfidz Qur'annya begitu, sehingga mereka itu lebih tertarik pada pembiasaan yang kami lakukan. Oh baik, jadi masih menjadi sekolah pilihan ya. Oke, terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan dengan butir ke-11, yaitu tentang hasil tracer study ya Bu ya, tentang kepuasan pemangku kepentingan. Dalam hal ini lulusan dari madrasah Ibu itu kan mestinya melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi ya, atau mungkin ada juga yang tidak melanjutkan tapi sudah malah terus bekerja, barangkali begitu. Nah, bagaimana kepuasan mereka, para pemangku kepentingan itu tadi terhadap sikap, terhadap pengetahuan, terhadap keterampilan dari lulusan di sekolah Ibu. Karena dari telaah dokumen, saya lihat memang ada dokumen, tetapi tidak jelas itu dari lembaga mana yang mengisi, juga hasilnya kurang jelas terbaca, Ibu. Maksud saya, ini puas atau tidak puas? Begitu belum ada, Ibu. Tolong coba Ibu bisa sampaikan kepada saya. Monggo. Kami sampaikan kepuasan para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan. Selama ini komentar yang kami terima, terutama untuk sekolah-sekolah lanjutan alumnus siswa-siswa saya. Alhamdulillah komentarnya itu mereka puas, Bunda. Mereka puas terhadap anak-anak saya yang sekolah di sana. Karena alhamdulillah itu rata-rata itu bisa diandalkan sebagai misalnya pengurus OSIS atau IPN. Dan karena alhamdulillah itu kebetulan anak-anak kami yang lulus itu banyak sekali yang langsung melanjutkan ke sekolah Muhammadiyah. Oh begitu. Jadi banyak sekali, walaupun juga banyak juga yang di sekolah umum. Dan setelah mereka itu berada di sekolah SLTA, itu rata-rata itu jadi semacam pengurus, apa koordinator, apa instruktur untuk banyak kegiatan. Jadi mereka itu katanya merasa puas, merasa senang karena kondisi anaknya itu istilahnya ada perbedaan dengan anak-anak yang lain. Jadi kami contohkan saja misalnya di SMA Muhammadiyah 1.
Itu rata-rata anak-anak kami yang sekolah di sana itu menjadi pengurus OSIS, menjadi pengurus IPM, pengurus Sinyalnya terganggu Ibu ini, mati lagi. Terjadi masalah lagi. Amin, amin. Kita lanjutkan ke nomor 12, Ibu. Pertanyaan saya, bagaimana guru melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran? Monggo Ibu. Pada saat pembelajaran, siswa itu aktif bertanya. Aktif bertanya, kemudian aktif mengirimkan tugas, mengerjakan soal ulangan harian, dan tugas-tugas seperti itu. Ya, seperti itu. Apakah guru selalu memberikan kesempatan anak untuk melakukan tanya jawab di dalam kelas maupun di saat diskusi kelompok? Pada saat pembelajaran paling tidak hampir semua guru pasti memberikan waktu kepada siswanya untuk bertanya ketika ada kesulitan atau pertanyaan yang lain. Ya, baik. Kita lihat besok ya di prosesnya seperti apa. Oke. Kemudian bagaimana cara guru mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dari siswa atau berpikir kritis sesuai dengan tuntutan kurikulum, ada 4C ya. Oke, monggo, seperti apa? Anak-anak bisa menganalisa, mensintesa, menilai, ataupun membuat produk ketika dalam pembelajaran. Siswa jelas terpanggil itu ya. Kemudian berkolaborasi dengan temannya, mengkomunikasikan, misalnya ada yang maju mempresentasikan, kemudian menunjukkan hasil apa yang mereka kerjakan seperti itu. Halo? Ya, bisa dilanjut? Lanjut, ya. Ya, tadi pertanyaan saya, apakah guru mampu mengelola kelas sehingga muncul sikap saling percaya, saling menghargai, dan saling menghormati antar siswa dan guru? Oke, saya jawab, Bunda. Alhamdulillah selalu terjadi sikap saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling bekerja sama, Bunda. Contoh antar siswa itu dibuktikan dengan adanya regu piket kerja di kelas masing-masing. Mereka yang merasa bertugas piket pada saat itu selalu mengerjakan piket, bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Ya, jadi ada regu piket ya terlaksana dengan baik ya Ibu ya. Jadi bisa dibilang siswa juga terlibat dalam kebersihan, kenyamanan, dan keamanan ya. Ya. Nah, termasuk misalnya ketika ada anak yang membuang sampah di sembarang tempat, itu ada kepedulian dari teman yang lain, minimal teman yang lain itu mengingatkan supaya sampahnya diambil, dibuang di tempat sampah. Oh, begitu. Dan yang disuruh itu juga tidak marah, Bunda. Begitu. Karena merasa salah nih. Jadi ini antara lain bentuk saling menghargainya. Terus begitu juga antara guru dengan siswa, juga alhamdulillah terjadi hubungan interaksi yang bagus. Ketika sedang mengajar, ya posisinya sebagai bapak ibu guru. Tapi suatu saat juga bisa berperan sebagai orang tua, Bunda. Bisa berperan sebagai teman, bisa berperan sebagai sahabat.
dan guru. Oke, saya jawab nggih Bunda. Ya, monggo. Alhamdulillah selalu terjadi sikap saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling bekerja sama Bunda. Contoh antar siswa itu dibuktikan dengan adanya regu piket kerja di kelas masing-masing. Mereka yang merasa bertugas piket pada saat itu selalu mengerjakan piket, bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Ya, jadi ada regu piket ya terlaksana dengan baik ya Ibu ya. Jadi bisa dibilang siswa juga terlibat dalam kebersihan, kenyamanan dan keamanan ya. Ya. Nah, termasuk misalnya ketika ada anak yang membuang sampah di sembarang tempat, itu ada kepedulian dari teman yang lain, minimal teman yang lain itu mengingatkan supaya sampahnya diambil, dibuang di tempat sampah. Oh, begitu. Dan yang disuruh itu juga tidak marah, Bunda. Begitu. Karena merasa salah nih. Jadi ini antara lain bentuk saling menghargainya. Terus begitu juga antara guru dengan siswa, juga alhamdulillah terjadi hubungan interaksi yang bagus. Ketika sedang mengajar, ya posisinya sebagai bapak ibu guru. Tapi suatu saat juga bisa berperan sebagai orang tua Bunda. Bisa berperan sebagai teman, bisa berperan sebagai sahabat. Halo? Ya, bisa dilanjut? Lanjut, ya. Ya, tadi pertanyaan saya, apakah guru mampu mengelola kelas sehingga muncul sikap saling percaya, saling menghargai, dan saling menghormati antar siswa dan guru? Oke, saya jawab nggih Bunda. Ya, monggo. Alhamdulillah selalu terjadi sikap saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling bekerja sama Bunda. Contoh antar siswa itu dibuktikan dengan adanya regu piket kerja di kelas masing-masing. Mereka yang merasa bertugas piket pada saat itu selalu mengerjakan piket, bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Ya, jadi ada regu piket ya terlaksana dengan baik ya Ibu ya. Jadi bisa dibilang siswa juga terlibat dalam kebersihan, kenyamanan dan keamanan ya. Nah, termasuk misalnya ketika ada anak yang membuang sampah di sembarang tempat, itu ada kepedulian dari teman yang lain, minimal teman yang lain itu mengingatkan supaya sampahnya diambil, dibuang di tempat sampah. Oh, begitu. Dan yang disuruh itu juga tidak marah, Bunda. Begitu. Karena merasa salah nih. Jadi ini antara lain bentuk saling menghargainya. Terus begitu juga antara guru dengan siswa, juga alhamdulillah terjadi hubungan interaksi yang bagus. Ketika sedang mengajar, ya posisinya sebagai bapak ibu guru. Tapi suatu saat juga bisa berperan sebagai orang tua Bunda. Bisa berperan sebagai teman, bisa berperan sebagai sahabat.